bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Izinkan kami sebagai panitia akan melaporkan kepada Bapak Ibu Kejaksaan Negeri Pematang Siantar. Mengapa Abang? Karena usianya lebih tua dari saya, dan kemudian yang kedua, anaknya dia adalah istri saya. Jadi Abang dan sekaligus berdua. Jadi enak antara pengadilan dengan kejaksaan itu ada hubungan keluarga rupanya. Kalau saya macam-macam kepada beliau, hak untuk menikmati keluarga bisa dicabut sama dia. Itu bisa aja ya rekan-rekan wartawan ya. Yang terhormat juga Bapak Kapolres Kota Pematang Siantar. Kalau dari usia ini kami kayaknya dia menjadi saya ini ya. Tapi dalam hal keberanian dia jauh lebih berani dari saya. Kenapa? Karena dia mantan anggota BRIMOB ya. Nah, itu. Saya sangat senang dengan beliau karena orangnya ceplas-ceplos, tidak berbeda dengan saya, tidak suka problem ya. Yang terhormat juga sahabat saya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Yang terhormat Bapak Kalapas atau Karutan Pematang Siantar. Lain saya siang guri atau simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Kalau siang guri itu Siantar belok sedikit ke kiri. Satu kampung dengan saya. Yang terhormat juga rekan-rekan jaksa maupun para pejabat dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, rekan-rekan saya para hakim BN Pematang Siantar, demikian juga sahabat saya anggota Polri, para pejabat dari baik mungkin dari Sat Narkoba, Satreskrim maupun Satlantas, dan juga rekan-rekan saya para pejabat dari Karutan Pematang Siantar. Demikian juga tadi ada kabar hukum dari Pemko Pematang Siantar ya. Depan kita ini harus banyak kerjasama dan banyak koordinasi nih Pak Kabar Hukum. Nanti sampaikan ke Pak Wali Kota. Seluruh rekan-rekan wartawan yang boleh hadir pada saat hari ini. Hanya dengan asas diferensiasi fungsional. Asas diferensiasi fungsional ini melahirkan pembagian tugas secara fungsi bagi aparat penegak hukum, dimulai dari penyidik, kepolisian, demikian juga kejaksaan dan juga pengadilan, dan juga muaranya nanti bahkan sebelum muaranya juga dalam proses penahanan juga ditangani oleh pihak Karutan ataupun Kalapas. Bapak Ibu, asas diferensiasi fungsional ini terkadang melahirkan ego sektoral sendiri. Harus ada koordinasi, harus ada komunikasi yang baik di antara seluruh aparat penegak hukum ini, sehingga muaranya adalah kita bisa memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya yang terkait dengan perkara pidana. Saya terlalu hampir yakin dengan Bapak Kajari, dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Karutan, demikian juga atas dukungan dengan pemerintah kota Pematang Siantar, bahwa kota Pematang Siantar ke depan akan semakin baik dalam hal penegakan hukum pidana. Segala sesuatunya bisa dikoordinasikan, tetapi dengan adanya pertemuan ini bukan juga berarti menisbikan atau mengenyampingkan apa yang menjadi esensial daripada tugas dan peran kita masing-masing. Itu bisa dilakukan koordinasi, bisa antara jaksa, antara kepolisian, dan antara rutan. Bagaimana supaya sistem persidangan kita ini bisa berjalan secara efektif, cepat, dan juga tidak menyulitkan orang. Karena kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Kira-kira demikian. Dan puji syukur, alhamdulillah, sekarang ini Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan juga persidangan perkara pidana secara elektronik. Dan sebelumnya juga bahwa terpadu berbasis teknologi informasi yang akan diimplementasikan di lapangan dengan adanya pertukaran data secara elektronik. Maka ke depan jaksa bisa mengirim surat kepada pengadilan melalui elektronik, surel elektronik. Demikian juga kami sebaliknya kepada kejaksaan. Demikian juga kepolisian kepada pengadilan. Demikian juga ke rutan nantinya. Jadi tidak lagi diantar secara manual. Maka oleh karena itu, untuk itulah kegiatan ini kita adakan supaya ada kesepahaman, kesehatian di antara kita bagaimana ke depan sistem peradilan pidana ini bisa kita lakukan dengan baik. Ya itu saja mungkin Bapak Kapolres, Bapak Kajari,
Saya yakin bahwa tujuan kita adalah tujuan yang mulia. Maka dalam pada itu saya sangat senang Bapak Kajari sendiri hadir, Bapak Kapolres sendiri hadir, dan demikian juga Bapak Karutan sendiri juga hadir, mengetahui bahwa kegiatan ini sangat begitu penting dan sangat begitu bernilai. Ini komitmen kita bersama untuk warga Pematang Siantar dan untuk warga pencari keadilan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Saya tidak terlalu panjang lebar, Ibu staf ahli, karena saya selalu ada punya tagline, biar pendek asal masuk semua. Ya. Daripada banyak tapi mengambang gitu ya. Jadi yang saya sampaikan pendek tapi masuk semua. Daripada banyak tetapi mengambang. Jadi dalam pepatah mengatakan ikan cepat, ikan lele, bukan ikan gabus. Lebih cepat dan tidak bertele-tele itu lebih bagus. Iya, hebat itu ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Wali Kota dan staf ahli. Tolong sampaikan dulu ke depan bahwa ke depan ini kegiatan kita akan terus berlangsung. Mungkin nanti yang mengundang Bapak Kapolres, nanti Pak Kajari atau Karutan, ya supaya pihak pemerintah kota bisa juga membantu kami, memfasilitasi kami. Karena ini adalah untuk melayani masyarakat Kota Pematang Siantar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Terima kasih. Koordinasi aparat penegak hukum, sistem peradilan pidana terpadu, integrated criminal justice system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta jajaran, Saudara Kapolres Pematang Siantar, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Saudara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham Pematang Siantar, dan seluruh peserta rapat koordinasi aparat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara inti dari kegiatan rapat koordinasi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana terpadu integrated criminal justice system Kota Pematang Siantar hari ini, yakni sosialisasi Permen Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Telah hadir di hadapan kita para narasumber. Saya akan perkenalkan. Yang pertama ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Bapak Darman Parmuntuan Natalan SHMH. Selanjutnya ada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, Bapak Agustinus Wijono D. Sarjana Hukum. Selanjutnya ada Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar, Bapak Rudi Fernando Sianturi AMD IP Sarjana Hukum. Ada Bapak Kepala Kepolisian Resort Pematang Siantar, Bapak AKBP Boy Sultan Binana Siregar SIK. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik, narasumber kita ini nanti akan memaparkan sosialisasi dan juga memberikan pemahaman kepada peserta ICJS pada hari ini tentang bagaimana tata cara persidangan dan administrasi perkara secara elektronik dan permasalahan lainnya yang terkait. Nanti setelah narasumber menyampaikan materinya akan diberikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya. Pada Bapak Kajari, Pak Kapolres, Bapak Karutan, demikian juga rekan-rekan pejabat dari kejaksaan, ada Pak Ibu, kasih Bitsus, kasih Datuk ada di belakangnya, rekan-rekan hakim, panitra dan seluruh kita yang mulia dan berdiam. Saya akan menyampaikan mohon izin Pak Kajari secara singkat tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan pidana secara elektronik di pengadilan. Saya bersyukur sekali dan saya didampingi oleh orang-orang hebat, dan ternyata kalau saya melihat sedikit-sedikit ternyata Raja Selatan
sekalian, hadirin yang saya muliakan, dengan adanya tadi kita sudah sama-sama dalam integrasi peradilan pidana terpadu, inilah hal yang memang perlu kita apresiasi, dan di mana memang tugas-tugas kita, saya menyampaikan agak sombong bahwa ya, Polri ini ya, sebagai Superman Indonesia. Kami sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 punya tugas pokok melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Namun sesuai dengan negara hukum juga, kita sebagai penegakan hukum, di mana kita menangkap, menahan, sehingga otomatis ya kita melindungi, kita juga yang memotong hak asasi manusia. Dilema antara sebagai anggota Polri, satu pihak harus humanis, di satu pihak kita juga harus tegas, dan kadang mungkin bisa dianggap brutality. Ya, seperti salah satunya kita melakukan tindakan tegas yang terukur, melakukan penembakan itu tadi dilindungi oleh. Nah, seperti dengan sistem integrasi terpadu ini, Bapak, memang kita harapkan dari awal kita mulai adanya laporan pengaduan, adanya laporan polisi yang kita terima, sehingga kita harus menyelesaikan secara formil, material, semuanya harus kita lengkapi. Dan menilai pihak dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID ini, saya sudah menganggap bahwa pandemi COVID ini tingkat dewa. Karena dengan adanya pandemi COVID ini, bahkan aturan sholat pun, aturan gereja pun, dulu yang harus merapat, sekarang enggak. Kalau dulu nggak usah sholat, kalau perlu bisa ke gereja. Jadi dengan COVID ini, kalau kita mensyukuri juga, dengannya ada COVID ini, yang tadi juga sesuai dengan peraturan mahkamah umum, ya bahwasannya biaya lebih murah. Kenapa biaya lebih murah? Kita tidak harus sepanjang rangkaian pelaksanaan tugas dari masing-masing rekan-rekan dari penyidik, kemudian jaksa, kemudian teman-teman dari lapas maupun teman-teman hakim. Saya sangat terima kasih sekali dengan acara ini. Memang koordinasi yang dilaksanakan adalah pada saat pelaksanaan, yang saya kira itu dari teman-teman yang melaksanakan. Kadang-kadang dari pimpinan sendiri kurang. Kita hanya menerima laporan, kemudian bagaimana pelaksanaan selanjutnya. Namun demikian, semua perjalanan pelaksanaan tugas kita berjalan dengan lancar. Puji Tuhan dan tidak ada kendala. Dengan adanya rapat ini, apakah sampaikan terima kasih, karena setidaknya akan memberikan suatu kemudahan. Dalam artian begini, kadang-kadang mungkin penyidik kepada teman-teman jaksa, hakim pada jaksa, kemudian teman-teman dari lapas dan pada jaksa sebagai eksekutor. Ya. Ada kendala di bawah, karena kita nggak tahu soal pimpinan. Ya. Tapi dengan adanya rapat ini, kita harapkan bahwa nantinya makanya kami itu sudah dapat WBK karena sistem itu sudah jalan. Di Medan belum bisa. Samsung Masih belum. Jadi mudah-mudahan bisa kita pasti antar. Itu yang kita Samsung lupakan. Iya. Karena di lapas itu handphone mahal. kita ini sudah ada database-nya. Kalau warga binaan itu datang, sudah tahu kapan bebas, hanya pakai stick jari. Jadi narapidana juga sudah ada database-nya juga di dalam lingkungan mereka tahu kapannya berapa. Jadi stick jari ada Pak jari. Dia sudah tahu kapan dia bebas, kapan masa penahanannya habis.
dia sudah tahu berapa dapat remisi, dia sudah tahu. Jadi tinggal mengoneksi nanti ke di mana shelter yang dibuat.